Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kenalkan, nama saya Alaima Syahruna. Saat ini saya akan memandu talk show pertama dengan judul How Sustainable Ecosystem Can Grow Indonesian Competency. Tujuan dari talk show kali ini yang pertama adalah kita berdiskusi ataupun mengeksplorasi dari narasumber kita, bagaimana kita bisa membangun sebuah ekosistem untuk memaksimalkan potensi dan juga kapabilitas setiap individu di Indonesia. Dengan begitu, saya akan panggil satu persatu narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Gita Wirjawan. Bapak Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2011 sampai 2014, Board of Commissioner Cakap, dan juga podcaster keren yang dikenal dengan nama Endgame. Silahkan Pak Gita. Boleh pilih Pak, kalau Bapak mau di sini boleh, di situ boleh. Oke, yang kedua tidak kalah keren Bapak Ibu, yaitu Pak Dennis Pratista, Chief Investor Officer of Mandiri Capital Indonesia. Silahkan Pak. Silahkan. Dan yang ketiga juga Bapak Ibu tidak kalah keren, yaitu Pak Tommy Yunus, CEO dan Co-founder Cakap. Silahkan. Saya persilahkan duduk. Saya juga izin untuk duduk. Oh, mic-nya Bapak. Bapak Ibu. Oh ya. Mic-nya 3. Satu lagi. Kalau tidak ada, kita berdua aja ya Pak. Kita kerja berdua, pakai mic juga berdua. Oke, mari kita mulai. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore, thank you for having me. Thank you so much. Saya mungkin sebelum mulai pertanyaan, selamat sore. Sebelum saya mulai pertanyaan, mungkin saya boleh sedikit ice breaking. How do you feel today? Cakap. Cakap, oke. Tentu excited ya, to be amongst orang-orang cakap ya. Thank you. Pak Gita, how do you feel today? Cakap dan happy. Thank you so much. Oke, kali ini saya akan boleh buka pertanyaan ke Pak Dennis dulu, kalau nggak keberatan. Pak Dennis, with your background, I'm actually very curious. Berdasarkan riset yang kami temukan, kami menemukan data bahwa pendanaan di bidang educational technology itu mencapai titik tertingginya di tahun 2019. Namun hingga per tahun 2022 itu bahkan tidak mencapai 50%-nya. Maybe you can enlighten us. Sebetulnya kalau dari kacamata point of view impact investment, kira-kira apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan when it comes to pendanaan di bidang educational sector atau educational technology lebih spesifiknya? Okay, that's a very good question ya. Mungkin saya coba bedah sedikit ya. Jadi there are several factors. Yang pertama faktor adalah usage ya, dari sisi users edtech ini. Kalau kita lihat saat pandemi kan there's a huge boom ya, dimana of course pada saat itu everyone was confined to their homes ya, sehingga mereka tentu untuk melakukan learning atau vocational upskilling dan lain sebagainya itu at the convenience of their own home menggunakan edtech ya, edtech platforms, whatever it is at that time. Dan juga saat itu, if you remember, itu juga didukung oleh inisiatif pemerintah ya, program-program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar, di mana para murid ini bisa melakukan atau bisa subscribe ya kepada platform ini secara gratis dan bahkan diberikan insentif kurang lebih seperti itu, sehingga of course users wise itu meningkat sangat
pesat, sangat bagus gitu. Dan ketika sudah mulai membaik ya, tentu pandemi, normalization happen, orang pada mulai lagi ya going about their daily routine, their activities, going out and about, sudah mulai ya, physical learning ini sudah mulai berjalan lagi, sudah mulai pada sekolah, yang mengakibatkan of course there's a sudden drop ya in terms of users, in terms of active users pada edtech ini. That's one perspective. The other perspective, of course, if you remember, during 21, 22, of course, interest rates, government was trying to prop up the economy. Sehingga interest rates ini mungkin Pak Gita nanti lebih pakarnya ya untuk menjelaskan ini, gitu. Sehingga interest rates mulai diturunkan gitu, to prop up the economy. There's a lot of easy money ya. In simple terms, there's a lot of easy money. Sehingga para investors ini very active melakukan investment. Again, just looking back at that time, there was a huge boom ya. Very bullish in terms of tech companies at that time, euphoric ya. Dan pada tahun 2022 ini sudah mulai terjadi koreksi gitu. Interest rates sudah mulai ada indikasi naik, atau bahkan di beberapa countries juga sudah mulai naik, sehingga of course investors mulai lebih selektif dan prudent dalam melakukan investmentnya gitu sih. Artinya mereka sudah tidak lagi ngejar companies ya for the sake of growth, but mencari companies that has healthy growth gitu ya, fundamentals itu kuat. Kurang lebih seperti itu sih in simple forms ya. Okay, so yang dilihat adalah how the company have a healthy growth. Oke, dan mungkin untuk menyambung pertanyaan Bapak, saya boleh lanjutkan ke Pak Tommy ya, sebagai yang menggerakkan salah satu perusahaan edtech juga Pak. Seperti yang kita tahu, setelah pandemi, setelah COVID-19, memang edtech mengalami suatu masa sulit bisa dibilang. Nah, bagaimana eksistensi educational technology and how do you survive going through with that? Oke, terima kasih Alema. Firstly, I'm really honored to be here bersama-sama dengan mentor dan senior saya di sini. Saya coba menjawab dari versi eksekutor, dan memang tadi dari Bro Dennis di tahun 2022 itu terjadi koreksi yang luar biasa ya, sehingga kita harus membuat solusi-solusi yang jauh lebih relevan lagi untuk masyarakat Indonesia, yang dimana ketika kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya banyak kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya kita belum lihat, bahkan dari ketika Cakap awal berdiri gitu ya. Dan kalau menurut saya eksistensi dari edtech akan selalu ada dan akan selalu terus dibutuhkan, karena teknologi tentunya akan menjadi katalis, terus akan menjadi accelerator untuk bisa membuat pemerataan pendidikan lebih cepat. Karena dengan demografi Indonesia yang very unik, terus kita negara kepulauan, jadi sangat make sense untuk menggunakan teknologi untuk melakukan percepatannya. Tapi memang kuncinya harus di solusi-solusi yang relevan. Kita sudah melewati 3 fase ya, paling tidak dari fase tahun 2019 ketika transisi dari offline tradisional ke digital, di mana saat itu luar biasa sulitnya untuk melakukan edukasi ke market Indonesia bahwa teknologi itu bisa lo dipakai untuk belajar gitu kan. Lalu tahun 2020 tiba-tiba COVID came dan harus dipaksa adoption dari education technology maksudnya, dan di situ periode di mana ya semua luar biasa panik ya, semua stakeholders panik, tapi kita percaya bahwa periode itu tuh sudah memangkas waktu 3-5 tahun lah untuk adoption dari teknologi di dunia pendidikan kan, karena semua mau nggak mau harus menggunakan. Nah sekarang kembali lagi, I think there is a middle ground between online and offline. Ya, we call it blended learning right now. Jadi lebih ke
opsi ya. Apakah sekarang kita mau belajar online, mungkin untungnya transfer knowledge aja dimungkinkan, ya kan. Bahkan belajar vokal pun sebenarnya dimungkinkan juga. Contoh beberapa kelas, tapi mungkin untuk kelas-kelas yang praktek lebih ke offline, lebih ke physical. Jadi sebenarnya sekarang malah opsinya lebih banyak ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kita udah melewati 3 fase itu, dan yang menarik adalah kita lihat bahwa buktinya teknologi ini nih di fase manapun memang ada buktinya bisa mempercepat. Di student demografi kita 90% student-student kita itu di level beginner. Rata-rata di level beginner, dan 80% dari mereka pertama kali menggunakan atau mendapatkan course di luar dari sekolah. Jadi pelatihan-pelatihan yang di luar sekolah itu rata-rata didapatkan pertama kali di platform kita, gitu, di platform Cakap. Jadi ini kan membuktikan bahwa teknologi baik itu digunakan di media apapun itu bisa mempercepat. Ya, jadi menurut saya eksistensi akan terus, tinggal solusi-solusinya yang dibuat lebih relevan untuk market Indonesia. Baik Pak Tony, terima kasih. Jadi wrap up-nya adalah tetap dibutuhkan solusi-solusi yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kalau boleh saya tanya ke Pak Gita, menurut Bapak apa solusi tersebut yang dibutuhkan Pak? Untuk EdTech sendiri ataupun solusi yang memang dibutuhkan untuk kita bisa membangun sebuah ekosistem pendidikan yang saling kolaboratif dan juga kolektif. Kalau kita lihat secara makro, ini tatanan dunia nih semakin bergeser. Yang tadinya bipolar, kekuasaan Uni Soviet, Amerika Serikat, terus menjak runtuhnya tembok Berlin, menjadi unipolar, Amerika Serikat. Tapi beberapa tahun yang terakhir ini semakin bergeser ke multipolar. Karena telah terjadinya, ini bakal nyambung ke pertanyaan Anda. Tapi makronya ini penting untuk dipahami. Semakin tatanan dunia ini menjadi multipolar, semakin banyak revisionisme yang dikedepankan oleh negara-negara yang dulunya kecil sekarang besar. Contohnya BRICS. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan, dan tentunya Meksiko, Turki, Indonesia, Nigeria. Mereka menginginkan agar dilakukannya pengkajian ulang terhadap tatanan yang dulu diprakarsai oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, ataupun Inggris, ataupun siapapun lah. Nah, karena adanya pengkajian ulang, karena adanya multipolaritas, semakin persaingan itu semakin intens. Nah, kalau persaingan itu semakin intens, yang paling penting itu adalah daya saing. Daya saing itu termanifestasi dalam produktivitas. Kalau saya hanya bisa ngejahit 5 baju sehari, Anda bisa ngejahit 10 baju sehari. Dan ini dunianya semakin bilateral, bukan multilateral. Semakin saya dirugikan. Jadi cara saya untuk bisa bernegosiasi, bersaing dengan siapapun yang bisa ngejahit 10 baju adalah untuk meningkatkan produktivitas saya. Dari menjahit 5 baju per hari ke 6, 7, 8, 9, 10, syukur-syukur 11. Supaya saya bisa bernegosiasi. Nah, kalau dulu multilateralisasi itu lebih mudah. Karena kalau saya hanya bisa menjahit 5 baju, Anda 10 baju, tapi Dennis bisa menjahit 15 baju, saya bisa bisikin Dennis untuk bantuin saya bernegosiasi dengan Anda. Tapi sekarang di satu ruangan ini hanya ada 2 orang, bukan 193 orang, 193 negara. Nah, jadi saya berkepentingan untuk melihat Indonesia ini melakukan investasi yang disproportionately jauh lebih besar daripada sebelumnya untuk pendidikan. Agar kita bisa meningkatkan produktivitas. Nah, produktivitas Indonesia ini hanya $25.000
per orang per tahun untuk barang dan jasa. Sedangkan produktivitas Singapura itu 211.000 dolar per orang untuk barang dan jasa. Jadi kalau kita di satu ruangan dengan Singapura untuk melakukan bilateralisasi, ya kita telanjang, kita pasti kalah. Kita nggak akan bisa meng-out-negosiasi Singapura ataupun siapapun yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada 25.000 dolar. Nah, untuk meningkatkan jarum dari 25.000 dolar ke 26, 27 sampai ke 200.000 dolar, ya kita harus lebih berinvestasi di apapun yang sifatnya itu scientific atau STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Tentunya juga dibekali kapasitas berkomunikasi. Karena kalau kita tidak bisa berkomunikasi, kita hanya tahu sains saja, kita nggak bisa bernegosiasi karena kita nggak ada kapasitas komunikasi. Nah jadinya balik ke apapun yang tadi sudah disampaikan Dennis dan Tommy, saya sepakat 100% atau 1000% bahwasanya kita harus bisa melirik apapun yang kita bisa lakukan agar produktivitas marginal Indonesia ini bisa meningkat jauh ke atas dari 25.000 dolar. Nah, kalau kita tidak berinvestasi di dua hal, yaitu satu, pemahaman STEM, kedua, pemahaman berkomunikasi, semakin sulit untuk kita bisa merangkul era yang sifatnya jauh lebih multipolar dan era yang sifatnya jauh lebih kental dengan bilateralisasi dibandingkan multilateralisasi. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi kita harus bisa menaikkan produktivitas kita, dan kalau saya boleh took that point untuk saya tanyakan kepada Pak Tommy, bahwa productivity, seseorang mempelajari productivity of course through education and of course through knowledge. Tetapi fakta yang kita ketahui bahwa kesempatan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi itu untuk beberapa orang sangat terbatas. Dari beberapa data juga yang kami baca atau saya baca, itu juga kemungkinan besar karena faktor ekonomi. Nah, tapi Pak, based on people's observation, justru disinilah peluang educational technologies untuk membantu mereka meningkatkan kapasitas ataupun capability mereka. Boleh tahu from your point of view, in what way sebetulnya EdTech itu bisa membantu meningkatkan capacity seseorang even though mereka punya limitasi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi? Ya, thank you Alema. Saya senang nih ditanya ini karena sebenarnya solusi yang coba kami kembangkan di Cakap itu kan berbasis 3 elemen ya. Kita jadi bukan hanya fokus di teknologi aja, tapi kita juga mau mengajak para stakeholders dari educators, dari content creator, lalu juga curriculum developer, dan kita juga menggandeng semua learning institutions yang memang memiliki kredibel kurikulum ya untuk bisa gabung semua di platform Cakap, karena memang tantangan yang kita hadapi di landscape Indonesia ini sangat unik ya. Tadi we're an archipelago country, kita punya berbagai suku, bangsa dan etnis kan. Jadi sangat berbeda antara east part of Indonesia dan west part of Indonesia, itu cara masuknya aja beda gitu kan. Jadi memang harus hyperlokal, dan menurut saya cara masuk ke relevansinya kita harus lihat 3 aspek ya. Yang pertama ya, kalau mau masuk ke satu market pasti harus affordable dan accessible, itu pasti kan. Jadi cara kita masuk ke kota-kota besar dengan kita masuk ke kota-kota tier 2 ataupun tier 3 juga sangat berbeda gitu. Mungkin di kota tier 2, tier 3 kita harus lakukan blended learning, tapi kalau di kota besar mereka sudah sangat fasih gitu ya untuk belajar secara online, dan memang mereka enjoy the benefit, bisa sambil belajar dari manapun gitu. Jadi kita harus benar-benar masuk ke market yang relevan. Jadi pastinya harus affordable dan accessible. Kedua, harus ada great learning experience.
Nah itu tugasnya partner saya, Pak Yohan, untuk mendevelop teknologi yang menarik, engaging, dan tentunya tadi bisa diakses baik itu untuk early childhood education ataupun untuk adult education. Jadi kedua harus engaging dulu, karena kalau nggak engaging juga ya kalau hanya nonton video aja mungkin kan kurang menarik kan, bosan lah ditinggal sambil nyala, mungkin sambil ditinggal gitu kan, yang penting selesai aja videonya. Tapi kalau ada bagian-bagian seperti konsultasi atau live learning itu akan lebih interaktif gitu. Yang ketiga karena ini kan menyangkut investasi juga, investasi ke diri sendiri, jadi harus ada clear return of investment-nya apa, ya kan. Dalam hal ini the biggest motivation untuk student itu bahkan investasi pasti kan harus ada peningkatan taraf hidup ya, potensi peningkatan income gitu, sehingga ya kita harus clear program ini bersertifikat, ya program ini nanti ujungnya kemana, ya kan. Apakah dengan dia melakukan investasi di satu course dia bisa diterima kerja di klien-klien ataupun employer partner kita, ya. Jadi untuk itu saya kira 3 poin itu sih yang paling penting harus dilihat, dan saya yakin kalau seluruh stakeholders di Indonesia memperhatikan itu, percepatan akses pendidikan akan lebih cepat ya untuk di Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Menarik sekali di poin ketiga, terutama menurut saya, bahwa mereka harus punya clear measurement, mereka bisa dapat impact apa dan bagaimana it actually change their life. Tapi itu dari sisi kita sebagai, atau Bapak sebagai eksekutor. Kalau boleh saya tanya dari sisi investment Pak, karena saya penasaran sekali. Kalau dari sisi investment, how do you measure the impact? Mana yang lebih penting Pak? Quantity in terms of number, so seberapa banyak yang mungkin terdampak, atau you also measure the quality, meskipun number tidak terlalu banyak, tetapi you know that it gives impact yang begitu dalam kepada individu. That's a very good question actually, and a very difficult one. Jadi gini, kalau melihat dari sisi us as a fund ya, our financial fund, ya of course kita pasti melihat business wise dulu, ya kan. Quantity, subscription kan, of course, quantity translates to revenue gitu ya, of course. But quality needs to be there because apa? Because retention. Kalau quality-nya nggak ada, retention won't be there. Tapi kalau kita ngomong dari sisi impact, ya, right now we're running an impact fund, of course. Nah dari sisi impact, of course kita lebih fokus ke heavier on the quality side, and of course quantity still needs to be there because revenue is definitely needed. Yeah? We want companies like, for instance, let's take the example of Cakap. Ya, of course kita nggak menginginkan Cakap sekedar one hit wonder, right? Cakap needs to be able to sustain. Like as it is now, it's their 5th birthday, so congratulations, Tommy F. 5 years old, I'm pretty sure. A lot of lessons learned. Mungkin di awal, of course, yang dipikirkan, how do we acquire users? How do we acquire paying users? How do we able to adopt the right business model? Kan gitu di awal. Nah sekarang saya yakin nih, they keep evolving, and how are we able to grow and make sure that retention is there? Gitu kan? That's the only way for them to be able to sustain for the long term. So specific to your question, quality definitely needs to be there, but of course quantity needs to follow, right? Kalau kualitas saja itu idealism. Idealism ya of course doesn't really always translate to success kan. You need to combine both idealism and pragmatism. In short, yeah. So it's very interesting your quotes. If you only measure the quality, that's idealism. And when we talk about impact investment, it has to be both idealism and pragmatism. Yeah, thank you, Pak. It's actually eye-opening for me too. Yeah.
Nah, mungkin saya boleh lanjut ke Pak Gita. Kali ini pertanyaan saya ke Bapak mungkin agak bertubi-tubi, jadi sebelumnya mohon maaf. Pertanyaan saya yang pertama, I'm very interested with your point, di mana masyarakat saat ini sebetulnya sudah seperti in one place. Kita semua bersatu gitu, seperti yang disampaikan mungkin Bapak sudah baca juga Yuval Noah Harari bahwa di masa depannya nanti, it seems like we become one nation and country become borderless. In that case, berarti Pak Gita sendiri pun mengatakan bahwa productivity dan quality manusia itu harus meningkat. And we know bahwa education is not only giving facts to people. Education juga ideally harus membangun kepribadian, karakter, dan bahkan untuk kondisi dan generasi saat ini, kekuatan mental dan resiliensi. Mungkin pertanyaan saya, apa tantangan paling fundamental di pendidikan Indonesia untuk membangun individu yang lebih holistic and resilient? So not only smart in terms of cognition, but also penuh atau fulfilled in terms of holistically. Ini yang cukup paradoksal adalah ucapan-ucapan bahwasanya the world is flat, the world is one. Ini kalau kita tarik ke awal mulanya internet, karena siapapun yang menyampaikan dua hal tersebut itu mengkorelasikan dengan eksistensinya internet yang sudah mengflatten atau meratakan bumi. Saya agak beda pandang. Saya agak sedikit kontrarian karena kalau kita lihat awal mulanya tuh internet desain dan filsafatnya adalah untuk mendemokratisasikan informasi. Ya kan? Tapi nyata bahwasanya demokratisasi informasi itu tidak berkorelasi dengan demokratisasi ide. Ya kan? Ya bisa dibilang pipanya mampet nih. Dan yang lebih menyedihkan justru kalau orang tuh punya akses ke informasi jauh lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya dikarenakan internet. Dia semestinya bisa mengembangkan ide lebih banyak kan. Dan dia juga semestinya bisa mengalami demokratisasi modal. Tapi lucunya kalau kita lihat secara ekonomi ini empiris sekali, bukan hanya di negara berkembang aja, tapi di negara maju ada beberapa fenomena yang mengkontradiksi semangat untuk dilakukannya demokratisasi modal. Satu, telah terjadi ketimpangan pendapatan atau income inequality yang jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Ibarat kata dulu CEO mungkin gajinya 15 kali gajinya siapapun yang di level paling bawah, tapi sekarang CEO mungkin gajinya bisa ribuan kali dibandingkan gaji siapapun yang di level paling bawah di perusahaan tersebut. Kedua, yang kita lihat fenomena, sorry Tom, Anda CEO soalnya. Buka rahasia Pak. Kedua adalah fenomena wealth inequality. Iya kan? Yang mana 1% dari populasi dunia menguasai 40% sampai 50% dari kekayaan di negara ataupun di dunia. Yang ketiga adalah inequality of opportunities. Saya tuh percaya bahwa talenta tuh universal. Tapi kenyataannya opportunities are not universal. Iya kan? Saya yakin di Pulau Rote itu ada yang lebih pintar daripada Elon Musk. Tapi karena dia mungkin nggak diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Inggris dan dia nggak diberikan kesempatan untuk mengakses modal dengan skala yang besar, jadinya dia nggak bisa jadi Elon. Nah yang keempat, ini adalah telah terjadinya centripetality, bukan centrifugality dalam konteks economic development. Jadi semestinya kalau dengan akses informasi yang lebih masif, pertumbuhan ekonomi itu lebih sentrifugal. Apa itu artinya? Kalau primernya atau kota primer itu tumbuhnya lebih pesat, itu akan
contagious atau nular ke kota sekunder ataupun kota regional. Tapi yang terjadi adalah centripetality. Justru talenta itu lebih ke kota primer, di mana pertumbuhan per kapita di kota-kota primer bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, di negara maju, negara berkembang, dan negara tidak maju, itu pertumbuhan pendapatan per orang di kota-kota primer jauh lebih pesat daripada di kota-kota sekunder, much less kota-kota non-sekunder. Nah, ini paradoksal karena kekayaan tuh kebanyakan di kota sekunder dan kota-kota non-sekunder, bukan di kota primer, natural resource, ya kan? Jadi dengan 4 fenomena, income inequality, wealth inequality, opportunity inequality, sama centripetality of economic development, ini justru kontradiksi terhadap semangat bahwasanya the world is one, the world is flat, dikarenakan eksistensi internet. Nah, ini kalau menurut saya hanya bisa diobati kalau kita benar-benar memastikan bahwa pemberdayaan internet dan later on pemberdayaan artificial intelligence ini tidak mengelitisasi pertumbuhan ekonomi, tapi justru mengdielitisasi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini nggak akan kejadian selama, satu, ini observasi saya, intelektual itu tidak mempipakan kontennya mereka secara masif lewat sosmed. Nah, ini kita udah lihat bahwasanya divergensi antara kebijakan atau postur kebijakan dengan opini publik ini semakin lebar, semakin nganga. Karena postur kebijakan ini dipengaruhi oleh jurnal-jurnal akademis yang diproduksi oleh think tankers ataupun academics, tapi opini publik ini lebih dipengaruhi oleh TikTok dan sosmed. Nah, dikarenakan public intellectuals ini nggak memaksa diri untuk mempipakan konten mereka ke bawah lewat pipa-pipa atau kanal-kanal komunikasi seperti TikTok dan Instagram. Nah, ini kenyataan yang kalau menurut saya akan lebih membesarkan divergensi antara postur kebijakan dengan opini publik. Singkat kata, as much as we would like to believe in the hypothesis bahwasanya the world is one, the world is flat, kenyataannya ini sangat kontra secara ekonomis dan secara politis dan secara budaya, secara sosial dan secara policy. Nah, ini yang kalau menurut saya harus disikapi ke depan. Kalau enggak, kita akan terus-menerus menyaksikan polarisasi percakapan, kita akan memperkeruh era pasca kebenaran yang kental dengan bagaimana kita nggak bisa membedakan antara opini dengan fakta. Itu nyata, ya kan? Jadinya opini itu terbentuk karena siapa yang menang dalam war of attrition, bukan karena the truth. Nah, itu bahaya kalau menurut saya, structurally untuk society. Anyway, agak terlalu serius jawabannya, tapi itu saya rasa nyambung dengan pertanyaan Anda. Yes, thank you so much, Pak. Dan tadi Pak Gita sempat sampaikan, jangan sampai kita bahasa mudahnya mungkin kalah atau tenggelam oleh AI. Kalau saya boleh ada pertanyaan lanjutan, Pak. Actually, one of my favorite episode of your podcast Endgame itu adalah your episode with Sadhguru. Siap. And I remember Bapak tanya kepada Sadhguru, what do you think about AI? And are you afraid with AI yang saat ini ada? Dan Sadhguru menjawab, I'm not afraid because what they have is artificial intelligence and what I have is natural intelligence, which is our inner intelligence. Which sebetulnya selaras juga dengan konsep pendidikan Montessori, di mana anak dari kecil diberikan kebebasan dalam keterbatasan. Which mean anak diberi kebebasan agar dia bisa terkoneksi dengan inner teacher di dalam diri dia dan dia bisa act based on inner teacher or the natural intelligence di dalam diri dia. Pertanyaan saya, Pak, apa yang harus dilakukan di dalam pendidikan kita
agar setiap individu di Indonesia itu bisa mulai terkoneksi, mendengarkan, and act based on their natural intelligence, sehingga mereka bisa bersama-sama bekerja sama dengan AI rather than atau alih-alih dikalahkan oleh AI. AI ini merupakan halusinasi. Dan halusinasi ini sangat dipengaruhi oleh hipnosis. Dan dalam pengamatan saya, karena saya sekarang cukup lama di Silicon Valley, dalam pengamatan saya, hipnosisnya ini lebih banyak dilakukan oleh siapapun yang punya latar belakang teknologi. Dan yang sedikit lebih mengkhawatirkan adalah para teknologis ini agak sedikit memiliki dan menunjukkan hubris. Sebentar lagi mungkin arogansi. Di mana mereka sangat tidak mau memultidisiplinkan hipnosisnya. Semakin hipnosisnya itu dilakukan dengan bobot teknologi yang jauh lebih berat dibandingkan bobot humanisme, halusinasinya ini tidak multidisipliner. Dan ini nyata kalau kita pakai ChatGPT 4, ya, itu banyak sekali kesalahan-kesalahan, dan kesalahan-kesalahan tersebut kalau menurut saya itu kental dengan kurangnya tuh defisiensi unsur-unsur yang humanis. Dan saya nggak melihat keterlibatan apakah itu environmentalist, sociologist, psychologist, environmentalist, culturalist, dalam satu diskusi, apalagi diskursus dengan ahli teknologi yang melakukan hipnosis untuk supaya halusinasinya ini membuahkan apapun yang kita lihat sebagai end product kalau kita memberdayakan AI. Jadinya saya untuk sementara masih di kubu yang sedikit dystopian. Saya nggak terlalu utopian. Karena biasanya kalau kita menyongsong narasi ke depan, tidak dengan cara yang cukup secara multidisipliner, resiko keplesetnya itu nggak kecil. Tapi kalau kita memberanikan diri untuk menyongsong narasi ini ke depan dengan kapasitas yang jauh lebih multidisipliner, resiko keplesetnya akan jauh lebih kecil. Nah, kalau kita tidak mengambil sikap, ini akan lebih memperkeruh elitisasi terhadap struktur ekonomi, struktur sosial, struktur budaya, struktur apapun. Dan elitisasi ini sudah nyata, seperti tadi yang saya sudah sampaikan secara ekonomi. Dikarenakan adanya inequality of wealth, inequality of income, inequality of opportunities, and centripetality of economic development. Nah itu kalau menurut saya AI yang semestinya bisa mengobati kenyataan-kenyataan yang mungkin kurang berkenan, ini bisa memperkeruh. Saya rasa ini penting untuk ditanam di teman-teman sebagai PR untuk disikapi. Dan saya rasa Cakap ini salah satu wadah yang bisa membantu pengobatan ke depan. Supaya vokasi dan produktivitas itu lebih bisa meningkat dan kita bisa lebih memastikan terjadinya redistribusi kesejahteraan. Thank you, Pak. It's very eye-opening answer. Mungkin dari jawaban Pak Gita saya boleh lanjut ke Pak Dennis, karena dari jawaban Pak Gita saya jadi penasaran. From your point of view, again as impact investor, how do you see any educational technology companies ataupun company-company yang lain yang mengedepankan pembelajaran atau pembangunan self-authenticity ataupun self-uniqueness, di mana mungkin di beberapa perusahaan lain mereka mengandalkan AI justru untuk standarisasi. Oke, ini mungkin ini ya, kita harus melihat sedikit dulu, take a step back ya, that technology is actually to empower, to empower conventional, whatever it is we're doing, conventional wisdom, conventional business, conventional teaching and whatnot. Nah, sekarang ini in terms with technology, of course, what we're hoping to achieve, is we're able to increase productivity
accessibility yang tadi sempat Rotomi katakan gitu ya. Dan of course when you want to be able to teach someone, tadi your question is in terms of your uniqueness dan sebagainya, that is a very tough one. Ya, jadi it all depends. So technology is just to push, but when it comes to how do we teach them, is actually the content itself. Kan gitu. What kind of content is able to encourage people to look into the inner self, tap into their inner self and see what is it they're hoping to achieve gitu kan. So it's all about having the right content, having the right materials, you could say. Now, AI definitely is able to achieve this, is able to assess this, but it's only able to, AI will help personalization, identifying whether this particular content is impactful or not, and is able to tweak upon that. Gitu kan. But again, all this, as you mentioned with what Sadhguru's quote, yeah. You know, AI at the end of the day is artificial. We program it, we code it in such a way that it's able to try to mimic human or natural intelligence. But I don't know whether we're there yet, right? I still believe, I'm inclined to agree with Pak Gita that, of course, you know, we still have to trust our natural and human intelligence. And to do that, definitely we need to still have human intervention, human assistance. We can't just let AI go by itself and hope that we're able to teach, whether it's our kids, whether it's our team, our students, whatever it is, to be able to to tap into the inner self. I guess I think it's still a matter of having the right teachers, human intervention to guide and assist with the content creation. Thank you, Pak. And of course, tanpa skenario, your answer mengantarkan questions for you, Pak Tommy. Pak Denny said that we need to have a great content, tetapi juga didukung oleh a great technology untuk bisa mengukur impact dari apa yang kita deliver. So executional, how would you be able to do that? Yeah. Jadi saya setuju banget tadi ya dari Pak Gita, karena pembahasannya udah semakin dalam, Bro Dennis, dan saya setuju bahwa kita harus melihat AI ini atau teknologi sebenarnya hanya tools ya, hanya tools untuk membantu mengempower stakeholders yang ada di dunia pendidikan, baik itu guru, dan tugasnya teknologi ini sebenarnya harus bisa membuat tugas guru menjadi lebih mudah. Ya kan, tugasnya teknologi harus bisa membuat tugas-tugas siswa-siswi menjadi lebih efektif, efisien, waktu belajar menjadi lebih singkat, ya kan. Jadi kita melihat teknologi sebagai tools yang akan sangat lebih komprehensif jika digabungkan dengan kredibel kurikulum, ya kan. Jadi ada yang memagari ya, ada yang memagari paling enggak dalam konten-konten yang mungkin disajikan oleh AI itu ada kerangkanya gitu ya, paling enggak, karena kita mau meningkatkan skill kan masyarakat Indonesia, jadi perlu ada itu. Dan satu lagi tentunya core dari class delivery itu harus masih ada di teacher, masih ada di guru. Tapi tiga elemen ini menjadi satu solusi yang menurut saya win-win ya buat semua gitu. Tapi kalau untuk measurement tentunya banyak matrix untuk learning efficacy yang bisa kita dapatkan secara detail ya, karena kalau misalkan di case di Cakap kita punya learning management system yang bisa melakukan tracking dari company contohnya, lalu turunannya sampai ke group kelas, lalu turunannya juga sampai ke every single students, itu kita bisa track dan kita bisa lakukan
pre-test dan juga post-test, for example. Nah itu semuanya bisa di-track, dan balik lagi teknologi adalah tools ya. Dan mungkin memang kita baru ngobrol ya Pak Gita baru-baru ini kayaknya 1 jam lebih tentang AI gitu kan. Kalau ngomongin AI sama Pak Gita paling seru lah, karena Pak Gita kan udah melihat banyak mungkin implementation di Silicon Valley ya. Dan memang di Indonesia balik lagi harus lihat dulu relevansinya lagi, dan karena itu nggak murah ya. Bahkan ChatGPT pun kalau yang GPT-4 kalau nggak salah $20 per month ya. Jadi juga nggak murah, dan untuk media seperti smartphone itu kan juga terbatas gitu kan. Jadi balik lagi harus relevan, tapi paling tidak kita udah lihat sih beberapa dampak yang nyata, pengurangan dari atau lebih cepat lah ya, pengurangan waktu pembuatan, pengurangan mungkin effort untuk membuat suatu konten ya kan, untuk meng-guide juga programmer muda kita ya kan, bisa juga menggunakan AI, lalu juga untuk assessment ya kan, yang dulunya kalau essay itu harus diliatin sama guru, kalau sekarang bisa ada suggestion juga dari AI. Nah untuk beberapa hal itu sudah mulai kita lihat, dan memang ada dampak ekonominya gitu, menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Tapi kembali lagi memang harus di cross check ya Pak Gita, dan kita setuju sekali dan kita terima PR-nya Pak di Cakap untuk ya kita harus bisa balance lah ya antara penggunaan tadi teknologi dan juga pemberdayaan stakeholders yang ada di dunia pendidikan. Ya. Thank you Pak. Tetap di balance ya in terms of AI and humanism. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Kita sudah di penghujung acara talk show pertama. Mungkin kalau boleh ada 1 kalimat terakhir untuk kepada para hadirin di sini. Is there any one sentence, the last message you want to give to the audience, online or offline? Bisa mulai dari mungkin ya Pak Tommy, Pak Dennis, Pak Gita, silahkan. Ya, mungkin closingnya, it's an exciting moment buat Indonesia. Kita punya potensi bonus demografi yang luar biasa, dan ini harus dimanfaatkan, and let's unleash the true potential of Indonesia. Thank you. Thank you, Pak. Mungkin ini relevan ke not only Cakap but other impact oriented companies ya. What I like to encourage is to make an income while making an impact. Thank you, Pak. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura itu bisa maju karena mereka investasi di guru. Singapura itu bulet kalau merekrut guru itu dari the top 20%. Korea the top 5%. Nah, ke depan ini kita akan hit and miss terkait dengan kurikulum ataupun pedagogi. Tapi kita jangan hit and miss mengenai guru. Guru ini sangat akan berperan untuk nation building ke depan. Baik, terima kasih Pak. Guru sangat berperan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Untuk penutupan di talk show pertama, jika boleh Pak Tommy akan menyerahkan plakat tanda terima kasih Pak kepada Pak Gita dan juga Pak Dennis. Silakan. Dan Bapak Gilang jika boleh agar lebih meriah. Terima kasih.
Siapa cakap dia dapat.